Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita dari tim 6 akan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita dari tim 6 yang terdiri dari saya, Budi Rahmanto, terus ada Muhammad Taifuku Rahman Bobi, terus ada Muhammad Abdul Ridwan, Nobrijal Darmawan, Riko, dan juga apa lagi ya? Saya sendiri. Oke, akan mempresentasikan mengenai klasifikasi rumah sakit. Pak Uji belum. Oke, apakah sudah kelihatan presentasinya? Sudah, Bang. Oke ya, loh. Ini kenapa loncatnya ke halaman terakhir? Sorry Bang, sinyalnya bapuk nih. Lebet sinyalnya. Oke, pada presentasi kali ini kita akan membahas ketentuan teknis rumah sakit kelas B ya. Kalau kemarin kan dibahas tentang klasifikasi rumah sakit, persyaratannya dan lain-lain. Sekarang kita judulnya adalah ketentuan teknis rumah sakit kelas B. Pada presentasi ini nanti akan dibahas mengenai dasar undang-undang yang menjadi dasar tentang rumah sakit, yaitu Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009. Lalu nanti dilanjutkan dengan klasifikasi rumah sakit yang berdasarkan undang-undang tersebut. Lalu pola pengembangan rumah sakit, dan yang terakhir pembahasan mengenai fasilitas yang ada di rumah sakit kelas B. Oke, jadi seperti kita ketahui, rumah sakit merupakan institusi pelayanan kesehatan bagi masyarakat dengan karakteristik tersendiri yang dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan kesehatan, kemajuan teknologi, dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang mampu meningkatkan pelayanan yang lebih bermutu dan terjangkau oleh masyarakat agar terwujud derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Jadi rumah sakit ini dinamis. Rumah sakit ini sebagai fasilitas pelayanan kesehatan juga harus terus mengikuti perkembangan teknologi ya, Selanjutnya, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit di pasal 3 mengatur tujuan penyelenggaraan rumah sakit. Tujuan penyelenggaraan rumah sakit yang pertama adalah mempermudah akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Yang kedua, memberikan perlindungan terhadap keselamatan pasien, masyarakat, lingkungan rumah sakit, dan sumber SDM yang ada di rumah sakit. Yang ketiga, meningkatkan mutu dan mempertahankan standar pelayanan rumah sakit. Oke. Masih berdasarkan pasal Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 di pasal 19, kategori rumah sakit itu dibagi dua, yaitu rumah sakit umum yang memberikan pelayanan kesehatan untuk semua jenis penyakit, dan yang kedua adalah rumah sakit khusus yang memberikan pelayanan utama pada suatu jenis penyakit tertentu berdasarkan kekhususannya. Oke, silakan Mas Bobi dilanjutkan. Ya, Bang. Ya, Bang Bobi dilanjutkan, silakan. Nggak kelihatan ini ya, Bang. Oke, udah. Oke, saya akan melanjutkan penjelasan dari Mas Puji tadi ya. Oke, selanjutnya sini ada klasifikasi rumah sakit umum ya, atau RSU. Jadi yang pertama itu ada kelas A, B, C, dan D. Next, Bang.
Nah, pengertian rumah sakit umum sendiri itu rumah sakit yang memberikan pelayanan kesehatan semua jenis penyakit dari yang bersifat dasar sampai dengan subspesialistik. Oke, next. Nah, kemudian jenis-jenis pola pembangunan rumah sakit. Ada pembangunan rumah sakit pola horizontal. Jadi zonasi rumah sakit ini diatur atau disusun pada masa-masa bangunan yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya secara lateral, sehingga pola pergerakan aktivitas umumnya adalah secara horizontal. Jadi pengembangan rumah sakit pola horizontal ini membutuhkan luas lahan yang sangat besar. Nah, kemudian ada juga pembangunan rumah sakit yang pola vertikal. Jadi zonasi rumah sakit ini diatur atau disusun pada masa bangunan yang bertingkat, sehingga pola pergerakan aktivitas umumnya adalah secara vertikal. Pengembangan rumah sakit pola vertikal umumnya dilaksanakan pada daerah dengan lahan yang terbatas dan harga tanah yang relatif mahal. Gitu ya. Oke, next, Bang Puji. Nah, kemudian rumah sakit umum kelas B. Nah, jadi di sini ada dibagi menjadi dua ya, yang pendidikan atau yang non pendidikan. Jadi rumah sakit umum yang mempunyai fasilitas dan kemampuan sekurang-kurangnya 4 pelayanan medik spesialis dasar, 4 pelayanan spesialis penunjang medik, 8 pelayanan medik spesialis lainnya, dan 2 pelayanan medik subspesialis dasar, serta dapat menjadi rumah sakit pendidikan apabila telah memenuhi persyaratan dan standaritasnya. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bang Ridwan ya. Oke, terima kasih. Terima kasih. Ya, oke. Jadi kan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya, dalam setiap rumah sakit itu ada fasilitas dan sarana prasarana. Atau biasanya itu kalau di unitnya namanya instalasi pemeliharaan sarana dan prasarana atau IPSRS. Pertama, fasilitas. Fasilitas adalah segala sesuatu yang menyangkut sarana, prasarana maupun alat, baik alat medik maupun alat non-medik yang dibutuhkan oleh rumah sakit dalam memberikan pelayanan sebaik-baiknya. Nah, itu fasilitasnya, baik yang berupa alat maupun yang sebagai penunjangnya, seperti kayak bed atau dan fasilitas furnitur rumah sakit. Kemudian ada yang sarana. Sarana adalah segala sesuatu benda fisik yang dapat tervisualisasi mata maupun teraba oleh panca indera dan dengan mudah dapat dikenali oleh pasien dan umumnya merupakan bagian dari suatu gedung ataupun bangunan gedung itu sendiri. Jadi sesuatu yang melekat, sesuatu yang berbentuk secara fisik itu sarana. Kemudian prasarana prasarana adalah benda maupun jaringan instalasi yang membuat suatu sarana yang ada bisa berfungsi sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Oke, lanjut. Fasilitas-fasilitas dalam rumah sakit umum kelas D, yang pertama adalah itu instalasi rawat jalan, yang harus ada instalasi rawat jalan, IGD, terus kemudian rawat inap, kemudian ada ICU, care. Nah, kemudian pada instalasi rawat jalan, itu fasilitas yang digunakan sebagai tempat konsultasi, penyelidikan, pemeriksaan, dan pengobatan pasien oleh dokter ahli di bidang masing-masing yang disediakan untuk pasien membutuhkan waktu singkat untuk menyembuhkan atau tidak memerlukan pelayanan perawatan. Jadi, karena fungsinya rawat jalan ya, jadi hanya sebatas kayak edukasi aja pada pasien. Kemudian instalasi gawat darurat adalah fasilitas yang melayani pasien berada dalam keadaan gawat dan terancam nyawanya yang membutuhkan pertolongan secepatnya. Kemudian ada instalasi rawat inap, fasilitas yang digunakan merawat pasien
yang harus dirawat lebih dari 24 jam pasien menginap di rumah sakit. Kemudian ICU, Intensive Care Unit, itu adalah fasilitas untuk merawat pasien yang dalam keadaan sakit berat sesudah operasi berat atau bukan karena operasi berat yang memerlukan pemantauan secara intensif dan tindakan segera. Ini fasilitas dalam rumah sakit umum kelas D. Nah, dalam intensive care ini juga banyak nanti subspesialisnya tergantung rumah sakitnya. Dan lanjut Bang. Instalasi kebidanan dan penyakit kandungan. Itu adalah fasilitas menyelenggarakan kegiatan persalinan, perinatal, nifas, dan gangguan kesehatan reproduksi. Kemudian ada instalasi bedah atau OKA. Itu adalah suatu unit khusus di rumah sakit yang berfungsi sebagai tempat untuk melakukan tindakan pembedahan atau operasi secara elektif maupun yang membutuhkan kondisi steril dan kondisi khusus lainnya. Jadi untuk pembedahan harus ada instalasi bedahnya. Dan instalasi farmasi yaitu merupakan fasilitas untuk penyediaan dan membuat obat racikan, penyediaan obat paten, serta memberikan informasi dan konsultasi perihal obat. Kemudian adalah instalasi radiodiagnostik. Adalah fasilitas untuk melakukan pemeriksaan terhadap pasien dengan menggunakan energi radioaktif dalam diagnosis dan pengobatan penyakit. Lanjut Bang. Dan instalasi kedokteran nuklir atau biasa di rumah sakit itu adalah radioterapi. Oke, selanjutnya dilanjutkan oleh Bang Riko ya. Makasih Bang Ridwan. Bisa dilanjutkan oleh Bang Riko ya. Untuk selanjutnya terdapat instalasi kedokteran nuklir, di mana fasilitas tersebut digunakan untuk menegakkan diagnosis, terapi penyakit, serta penelitian dengan memanfaatkan materi radioaktif yang menggunakan sumber radiasi terbuka. Instalasi kedokteran nuklir ini seperti contoh untuk terapi kanker dengan radioaktif. Untuk selanjutnya ada unit hemodialisa, di mana fasilitas ini adalah tempat untuk melakukan cuci darah akibat terjadinya gangguan ginjal pada penderitanya. Selanjutnya terdapat instalasi steril pusat atau CSSD, di mana instalasi tersebut digunakan untuk melakukan sterilisasi terhadap instrumen, linen, bahan pembekalan yang bermanfaat untuk rumah sakit. Selanjutnya ada instalasi laboratorium, di mana fasilitas kerja khususnya untuk melakukan pemeriksaan dan penyelidikan ilmiah, misalnya fisik, kimia, higienis, dan sebagainya. Selanjutnya nggak keluar ya Bang, suaraku ya? Dengar. Next Bang. Untuk selanjutnya ada instalasi rehab medik, di mana fasilitas pelayanan untuk melakukan tingkat pengambilan fungsi tubuh dan mental pasien setinggi mungkin sesudah kehilangan atau kekurangan fungsi tersebut. Untuk selanjutnya ada instalasi diagnostik terpadu, fasilitas diagnostik kondisi medis organ tubuh pasien. Selanjutnya ada bagian administrasi dan manajemen, suatu unit dalam rumah sakit tempat melaksanakan kegiatan administrasi, pengolahan, manajemen rumah sakit, serta tempat melaksanakan kegiatan merekam,
dan menyimpan berkas-berkas riwayat pasien, hasil pemeriksaan, dan pengobatan pasien yang diterapkan secara terpusat atau sentral. Selanjutnya ada instalasi pemulsaran atau pemulsaran jenazah dan forensik, fasilitas untuk meletakkan atau menyimpan serta jenazah sebelum diambil oleh keluarganya, memandikan jenazah, pemulsaran, dan pelayanan forensik. Next one. Terdapat juga instalasi gizi atau dapur, fasilitas yang melakukan proses pelayanan makanan dan minuman, meliputi kegiatan pengadaan bahan mentah, penyimpanan, pengolahan, dan penyajian makanan atau minuman. Selanjutnya ada instalasi cuci atau laundry, fasilitas untuk melakukan pencucian linen di rumah sakit tersebut. Selanjutnya terdapat juga bengkel mekanikal dan elektrikal, workshop, di mana fasilitas untuk melakukan pemeliharaan perbaikan ringan terhadap komponen-komponen sarana, prasarana, dan peralatan medik yang berada di rumah sakit tersebut. Sekian presentasi dari kelompok saya. Apakah ada yang ditanyakan, teman-teman? Ya, terima kasih Mas Riko dan Bang, nanya dong teman-teman. Bang. Ya, silakan Pak Bang Jimmy. Kalau yang tadi yang terakhir tuh yang workshop dan tempat pemeliharaan itu beneran cuman untuk pemeliharaan ringan ya? Itu diambilnya dari mana Bang dasar hukumnya Bang? Hanya untuk pemeliharaan ringan gitu Bang? Oke, Ya, makasih. secara nggak langsung berarti kita nggak bisa melakukan pemeliharaan perbaikan yang untuk yang berat dong, kalau misalnya hanya ringan. Oke, Bang Jimmy, berarti pertanyaannya adalah terkait slide tadi ya, bahwa ada instalasi untuk pemeliharaan mekanikal ringan ya. Pemeliharaan Ya, untuk benar Bang. nah, terus Bang Jimmy menanyain berarti untuk yang pemeliharaan yang berat-berat nggak bisa gitu ya, atau di mana tempatnya gitu ya? Oke, kalau saya baca di Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 ini memang di sini ada tulis bangunan-bangunannya, terus juga prasarana rumah sakit. Tapi yang ada di sini instalasi mekanikal dan elektrikal. Mungkin dari rekan yang lain dari kelompok 6 ada yang bisa bantu jawab dulu? Bang Ogi mungkin bisa jawab? Oke, mungkin saya akan coba jawab ya. Slide ini kebetulan kan memang saya juga tidak melakukan verifikasi maupun editing ya. Ini benar-benar slide-nya dari dosennya. Jadi kalau kita mengacu ke peraturan yang saya baca sih tidak spesifik. Jadi intinya yang disyaratkan adalah adanya sarana untuk fasilitas untuk melakukan perbaikan yang skalanya ini memang tidak didetail skalanya, apakah sampai skala menengah atau sampai skala berat. Kalau skala kecil sudah tentu itu kan wajib dilakukan ya, karena kan
dari segi ketenagaan biasanya kan sudah bisa lakukan kalau untuk skala kecil, tapi kalau untuk skala besar, balik lagi, berarti kan nggak cuman tenaga SDM dan peralatan sederhana. Tentunya kalau perbaikan atau pemeliharaan skala besar membutuhkan SDM dan juga alat-alat, bahkan alat-alat berat ya, dan ruangan khusus untuk melakukannya gitu. Jadi sekali lagi saya juga tidak menemukan keharusannya, yang jadi kewajibannya adalah adanya sarana prasarana untuk melakukan pemeliharaan baik elektrikal atau mekanikal yang sifatnya adalah ringan gitu. Kalau yang sifatnya berat bisa jadi dilakukan pengembangan, itu bagian dari pengembangan rumah sakit, karena kan harus ada investasi ya, investasi alat-alatnya, investasi SDM-nya mungkin. Nah, kalau dari saya mungkin seperti itu. Dan sekarang juga secara profesional kan kita diarahkan untuk lebih ke manage pemeliharaan ya, bukan melakukan kegiatan pemeliharaan yang skalanya besar. Ya, intinya diarahkan ke pihak ketiga. Ya, silakan kalau ada masukan dari Bang Jimmy. Kalau kayak gitu mungkin menurut saya slide-nya aja yang diedit Bang, karena kalau yang seperti Bang Pidi lebih ke pemeliharaan, berarti nggak ada lagi D3 dong yang memang untuk teknisi lah istilahnya. Mungkin di skala D4 mungkin lebih ke manajerialnya. Tapi kan kasihan juga kalau misalnya ke teman-teman yang D3 nggak diinin untuk melakukan hal-hal yang seperti itu. Dan untuk yang berat, kebetulan saya di rumah sakit juga pernah ngerasain, pernah ngelakukan hal itu waktu itu yang bongkar benar-benar yang udah mati total, itu kan masuk kategori berat kayak X-ray, udah mati total, benerin. Nah itu kalau menurut saya kan udah skalanya berat. Mungkin kalau akan lebih baik kalau menurut saya di presentasinya yang skala ringannya dihilangin aja, karena di peraturan di dasar hukumnya juga nggak ada. Menurut saya seperti itu. Ya, saya setuju. Artinya memang presentasi ini, item yang tadi itu perlu diperbaiki ya, disempurnakan lah. Karena memang nggak tepat juga sih sebenarnya. Setuju Bang Jimmy, setuju. Iya Bang, benar. Takutnya malah mendiskriminasi kita sebagai elektromedis kan, dianggap kita nggak bisa untuk melakukan hal yang seperti itu. Iya Bang Jimmy. Memang dari banyak pihak banyak. Ya, terima kasih Bang Jimmy masukannya. Izin nambahin boleh? Ya, silakan Bang Ogi ya. Ini tadi saya tunggu. Ini kalau berdasarkan pengalaman, mungkin tadi yang dimaksud Bang Jimmy mengenai kenapa perbaikan ringan gitu. Karena biasanya kalau di rumah sakit sendiri kan, yang isi atom itu sendiri kan tidak dibekali dengan spare part. Jadi mungkin analisa dari kerusakan yang berat itu dialihkan atau di vendor gitu maksudnya. Ya Bang Ogi, tadi juga sempat dibahas seperti itu. Intinya sih memang statement yang ada di slide ini kurang tepat gitu, karena Bang Jimmy menilai ini mendiskreditkan kita sebagai elektromedis, terutama yang levelnya D3, level plusnya gitu. Ya, intinya sih nanti kita akan sesuaikan lah. Kita sampaikan ke Pak dosennya. Bang, mau coba Bang nambahin ya? Ya silakan. Kalau perbaikan ringan, kalau untuk konteksnya peralatan medis, mungkin nggak begitu ini ya, maksudnya tolak ukur biasnya mana ringan, mana sedang, sama ini kan nggak begitu itu. Cuman kalau untuk di prasarana kayak misalnya gedung kan, kalau misalnya untuk perbaikan berat kan
kemungkinan aktivitas di ruangan itu kan nggak terjadi ya. Kan itu ada 3 konteks nih ya, komponen sarana, prasarana, dan peralatan fisik. Nah, kalau untuk perbaikan ringan kan masih bisa nih dipakai untuk aktivitas gitu kan. Tapi kalau untuk perbaikan yang berat kan kayak untuk sarana, prasarana itu agak susah ya Bang ya. Kalau menurutku sih memang diambilnya ringan itu karena yang bisa di cover sih untuk SDM yang ada di rumah sakit tersebut. Karena kalau dalam peraturan udah bilang yang berat kan agak susah untuk diaplikasikan. Mungkin sih gitu sih Bang. Tapi kalau untuk kami di daerah kurang begitu sih Bang Riko. Masalah kami dengan keterbatasan jarak ya karena jarak yang jauh, kadang kalau untuk menunggu sesuatu yang harus dari Jakarta, harus dari bisa nggak jalan rumah sakit. Makanya kita harus kayak waktu itu yang genset yang benar-benar mati, yang benar-benar itu hitungannya kan berat kan, genset kan kalau hitungannya mekanikal. Kita harus benerin sendiri. Kalau enggak ya nggak jalan rumah sakit. Kalau mati lampu, apalagi daerah Kalimantan yang rajin lah mati lampunya. Sorry Bang, baru ikut dari itu Bang. Pertanyaan gimana Bang ya tadi ya? Siap. Ini tadi ya bahas masalah tentang elektrikal ya, tentang bengkel ya. Ini Bang Ridwan, tadi Bang Jimmy itu ya, benar Bang Ridwan. Jangan pakai Bang. Iya, tadi udah sempat dibahas mengenai tadi item yang workshop ya, ada workshop, bengkel. Jadi ada fasilitas banyak ya. Nah, tadi Bang Jimmy mengomentari fasilitas fasilitas pemeliharaan ini fungsinya untuk melakukan pemeliharaan ringan yang skalanya ringan. Tapi pada kenyataannya di luar dari pernyataan ini, kalau di lapangan Bang Jimmy itu lebih dari ringan, yang dia lakukan itu lebih dari ringan, malah cenderung berat gitu kan. Nah, jadi Bang Jimmy kurang pas, kurang setuju dengan statement yang ada di slide tersebut, dan juga menanyakan ini sumbernya dari mana gitu. Makanya kita kan sama-sama terima given ini ya presentasi. Jadi solusinya ini kita perbaiki slide-nya bahwa pernyataan ini tidak seperti ini. Di sini nanti ada ya, kalau boleh menambahkan Bang. Silakan. Boleh menambahkan sih sebenarnya Bang. Sebenarnya sih kalau secara teknis sama Bang ya, teknis elektromedis mau dimanapun itu mau baru masuk mau sudah nanti tua juga pasti akan pekerjaannya sama Bang. Mau yang berat, ringan, sampai yang enteng. Cuma memang ini kalau saya tangkap ini bahan materi ini itu kan diambil dari aturan undang-undang ya Bang ya. Kalau kita sebagai PNS itu jabatan fungsional elektromedis itu kan ada pelaksana lanjutan. Nah, kalau ini sih yang saya tangkap ini kalau dari jabatan fungsional elektromedis memang sesuai dengan jenjang jabatannya, pekerjaannya. Tapi memang secara teknis di lapangannya ya sama Bang Jim. Saya bahkan baru 2 tahun masuk, saya udah bongkar kobal malah. Baru 2 tahun, padahal secara fungsional elektromedis saya hanya sebatas pelaksana. Sedangkan di jabatan fungsional elektromedis pelaksana itu kita hanya kalau dilihat angka kreditnya itu kita hanya boleh melakukan pekerjaan itu hanya berteknologi sederhana sampai menengah. Selebihnya itu adalah kegiatan tambahan. Nah, kalau saya rasa sih kalau materi ini ya hanya dia mengikuti hanya di aturan di peraturan aja di Permenkes mungkin. Nah itu dia Bang Ridwan. Sama Pak. Juga kan di dasar hukumnya sama Bang Puji nggak ada kata-kata ringannya. Nah kalau sama Bang, saya di pusat kita secara fungsional elektromedis setara semua nih Bang, kita pelaksana lanjutan. Cuma dari segi kompetensi pekerjaan kita mengerjakan dari teknologi sederhana sampai yang ketinggi semua, sampai teknologi tinggi. Bahkan MRI mengerjakan kobal dulu, bongkar kobal, itu kita kerjain juga. Iya, itu untuk dari segi
Ya, maaf Bang Ridwan, itu kan untuk dari segi elektromedik kita diatur dengan fungsional kita kan, tergantung dari fungsional di mana fungsional kita berada. Nah, kalau yang ini kan membahas tentang ada yang kita di rumah sakit punya workshop, punya ini yang hanya melakukan pekerjaan mekanikal dan elektrikal ringan. Nah, di situ sementara di aturan di dasar hukumnya kan nggak ada. Bukan nggak hanya elektromedik, tapi semua di IPSRS. Kalau saya bilang sih IPSRS nih, hanya melakukannya. Sementara di aturannya kan nggak ada. Kenapa di ini ada ringannya gitu? Ya, gitu loh, Bang Ridwan. mungkin ini mungkin ini bahasa perfectnya kita harus punya kali Bang. Cuman kan ternyata kita nggak semuanya kita disupport. Ya kalau boleh dibilang kayak kita disuruh perang, cuman dikasihnya nggak dikasih alat perang, nggak dikasih senjata gitu kan Bang. Ya, terima kasih Bang. Ya, bener banget Bang Ridwan, sering. Kalau segi pekerjaan kita sama Bang, senasib Bang. Pelaksana suruh kerja teknologi tinggi, kita bingung jadinya. Sama Bang. Ya, sama banget. Apalagi di Triaji, apalagi di Darmais dengan teknologi tinggi semua yang alat-alat radiologi gitu ya. KBR-nya yang tinggi itu KBR-nya. Sama Pak, gitu, KBR mas seluruh Indonesia. Tetap yang level 2, ya. Tetap yang level 2 ya Ji ya? Iya, level 2. Tetap aja. Tapi lumayan lah. Siapa mau ngasih segitu sebulannya Ji? Iya. Ya Ical ngomongin TBR langsung nongol, ye. Nah tuh pon tuh, duitnya gede tuh. Ini kontak gue Jim. Lu mau nanya apa? Kau udah keliling cari masjid dulu yang takjilnya banyak, mampir. Kenapa? Keliling dulu cari masjid yang takjilnya banyak, mampir. Cari takjil dulu, cari takjil. Lebih enak buka di rumah Jim. Lebih berkah. Lebih berkah apa hemat? Ya, tipis lah tipis. Tidak tipis. Oke, makasih Bang Ridwan, Bang Jimmy, Bang Ical. Ada dari yang lain, apakah ada komentar atau pertanyaan untuk materi kali ini? Halo? Jadi... Ayo lanjut. Mungkin dari Bang Triaji ya, silakan Bang Triaji. Oh, ini Pak, kalau Bang Puji, satu lagi nih Bang Puji pertanyaan. Oh, iya, khusus Bang Puji tapi boleh? Iya, tapi satu aja, jangan banyak-banyak. Iya, satu. Ini Bang Puji, kan waktu 2 minggu yang lalu gua yang presentasi tuh, kan gua rekam. Nyari rekamannya itu di mana? Mau di-share ke Pak Budi itu nyari file rekamannya. Bingung nggak? Di ini Bang, di Gmail-nya ada. Nanti kita kasih tahu ya, di Gmail-nya ada. Di emailnya ada. Di Drive Oke, Poltek. siap, nanti ajarin ya Bang Puji. Maaf Bang Puji. Ya, Bang. Di Drive Poltek ada kok. Ya udah nanti ini teknis ya, nanti aja bisa di WA ya. Ini Bang Triaji mau ada materi kali ini. Enggak Pak. Enggak, kalau terkait ruangan workshop alat medik tuh ya mudah-mudahan sih kedepannya ada aturan yang ngatur itu Pak. Jadi kayak di standarnya Malaysia tuh dia lengkap banget tuh. Termasuk ada bengkelnya, ada workshopnya, ada ruang uji coba gitu-gitu. Mudah-mudahan ya harusnya sih ada perubahan, ada yang mengatur itu gitu terkait workshop, fasilitas workshop alat medik gitu ya, workshop IPSRS gitu. Karena sama ini mungkin kan tidak ada standar, jadi ruangan kecil akhirnya dipakai buat perbaikan yang besar gitu untuk
karena tidak adanya standar yang mengatur itu mungkin. Itu aja sih Pak, paling. Oke, terima kasih. Mantap Bang Haji. Ya, memang kan yang kalau saya juga kalau terkait slide ini saya hanya baru sebatas baca aturan ya Undang-Undang Nomor 44 2019 tentang rumah sakit. Tentunya kalau untuk detailnya ya sampai ke Yanmed, Yankes, nanti detail-detailnya ini kan nanti peraturannya di peraturan teknisnya, juknisnya itu tentu dibuat sama eselon 2 misalnya kan, eselon 2-nya ada dirjen apa saya juga nggak hafal di Yankes. Nah, ya mungkin ada, tapi mungkin belum tersosialisasi kali ya standar-standar itu. Cuman Iya, bisa jadi. ya baik lagi, ini kan sebenarnya kita lingkaran. Ya tentunya di dirjen itu yang nggak jauh dari rekan kita juga, paling senior-senior kita, entah Pak Sodikin, atau siapa yang ada di rumah sakit, mungkin yang lain lebih kenal lah kayak Bang Jimmy kan rekannya lebih banyak. Ya artinya mungkin mereka juga udah berusaha untuk membuat aturan itu, tapi balik lagi pemerintah selalu dalam kondisi susah katanya. Mudah-mudahan sih ke depan lebih baik. Terima kasih masukannya, Bang Haji. Ya Pak. Apalagi sekarang kan rumah sakit udah BLU ya. Saya pikir mungkin ada pengaruhnya ke standar pelayanannya gitu, standar alat-alatnya gitu kan. Tapi ya kita juga nggak tahu apakah presentasinya diperbesar ke Remun, juga nggak tahu. Oke, nggak ada lagi pertanyaan ya? Apa komentar gitu? Kalau nggak ada, mungkin ada baiknya saya closing aja ya. Itu Mita mau ngasih pertanyaan. Oh, silakan. Mita dari BPFK ya? Ya silakan. Enggak, Bang. Enggak. Mita paling mau nanyain nasinya pakai pedas apa enggak? Oke deh. Bentar, Bang. Sharing sedikit Pak Puji. Silakan Bang Ical. Ini kan masalah workshop ya. Kita pernah pengalaman juga nih di Rumah Sakit PON. Jadi awalnya kita gabung sama IPSRS, terus juga istilahnya dari sidak dari Irjen itu mengharuskan kita harus pisah untuk workshop alat medis dengan umum. Jadi dari temuan Irjen itu makanya kita dikasih ruangan yang kecil awalnya ya, ruangan yang kecil, terus juga untuk tahun berikutnya kebetulan istilahnya kita dipisah nih dari PSRS, kita masuk ke bidang penunjang medik. Nah itu peluang kita juga istilahnya kita dapat ruangan yang lumayan agak gede lah. Ya kebetulan bangunan baru, terus juga kita booking minta dari awal ruangan, akhirnya awalnya sih kita minta 2, satu untuk workshop, satu lagi untuk gudang. Tapi yang realisasi cuma workshop aja. Nah itu sebenarnya bukan hanya sekedar tempat sih sebenarnya, untuk fasilitas juga harus diperhatikan juga. Masalahnya kita juga baru tahu dari orang SPI yang kebetulan istrinya juga orang di Irjen Yanmed ya kalau nggak salah. Nah jadi dari SPI pun istilahnya mengarahkan ya udah kalau misalkan memang kalian ada apa-apa, coba langsung lapor aja ke Yanmed biar mereka yang istilahnya untuk maksudnya untuk apa ya? Maksudnya untuk nge-push di rumah sakit yang tempat instansi yang tepat atem kerja gitu loh. Jadi minimal tuh di ruangan itu ada kayak cuci tangan lah. Jadi kan kita istilahnya kita juga megang kuman virus ya. Jadi nggak sekedar istilahnya kita bongkar terus juga langsung kita pasang lagi, tapi dari segi untuk kesehatan juga harus diperhatikan. Itu kalau nggak salah ya, ini istilahnya bisa pendengaran dari SPI pokoknya masuk ke Dirjen Yanmed deh kalau salah ya.
Masalahnya itu induk dari kita juga. Kalau misalkan memang kita pengen ngadu gitu. Itu sih Jim yang sempat pengalaman gue di rumah sakit PON sama teman-teman juga. Berarti Nah, kalau yang ini beneran nih Bang Ica, harus benar-benar balik lagi ke SDM-nya kalau ini. Untuk misah dan bikin workshop sendiri beda dari PSRS. Lah, Itu kalau misalnya orangnya cuma satu atau berdua, lah ngapain misah? Gua awalnya cuma berdua, Jim. Ya enggak? Gua awalnya cuma berdua awalnya. Nah, gua nggak tahu tiba-tiba istilahnya ada kebijakan dari Dirut juga. Tiba-tiba SK gua berdua. Nah, akhirnya pas tahun berikutnya barulah masuk si Arif, si AB. Cal. Oi. Bang, berarti lu nggak dibawa PSRS gitu Bang? Enggak, kita di bawah bidang penunjang sekarang. Itu gimana bisa lepas deh Bang? Itu dari kebijakan Dirut sendiri. Oh, SOTK gitu kali ya? Terkait SOTK-nya ya? SOTK baru, iya benar. Tapi sempat berapa kali pindah sih, Ji? Istilahnya tahun sebelumnya kita pindah lagi ke PSRS. Nah, baru tahun ini pindah lagi di bidang penunjang. Gua nggak tahu dah arahnya kemana nanti untuk atemnya. Landasannya apa ya? Maksudnya bisa kayak di jantung berarti ya? Lepas ya? Sempat sih kemarin juga si Pak siapa? Yang di itu? Pak Monang. Pak Monang nanya gue juga sempat itu gimana? Gue bilang SOTK baru sih Pak. Gue bilang ngacunya di situ. Ya, gue nggak tahu deh yang bikin SOTK siapa. Gue nggak ngerti juga. Enak Bang Jim. Bang Nop, Bang Ical. Cal. Oi. Cal, diskusi dong. Diskusi. Kalau rumah sakit PON itu kan punya sertifikasi lagi gak kayak GCI atau yang lain-lain? Baru ini doang sih, baru apa? KARS ya. Oke, maksud gue gini, kalau yang udah sertifikasi KARS atau GCI, mereka punya klausul mengatur tentang workshop atau bengkel gak sih? Karena setahu saya based on dia kan sebuah regulasi ya. Wah, kalau sampai sono gue belum. Nggak ada Den, kalau itu nggak ada Den. Nggak ada ya? Lebih ke MFK Bang. Nggak ada. Lebih ke MFK 8 gitu-gitu ya. Iya, kayaknya sih belum sampai situ sih Lai. Iya, di MFK 8 ada tentang IPSRS, tentang ini, tentang itu. Tapi di elemen penilaiannya nggak ada yang mengatur tentang workshopnya seperti apa. Ininya nggak ada yang seperti itu. Oke, sekarang gue diskusi lagi nih. Gue pengen tahu aja dari sisi teman-teman yang kerja di rumah sakit ya. Menurut kalian yang kerja di rumah sakit, workshop, bengkel, sama institusi pelayanan elektromedik sama tempat layanan pernah jual itu sama atau beda sih? Apa aja Den? Sorry Bang. Gimana Bang? Bengkel, terus workshop, terus tempat pelayanan elektromedik, sama satu lagi tempat pelayanan pernah jual. Menurutnya itu sama atau beda ya? Dari mulai isi, standar kualifikasi orang, lalu standar perlengkapan alat, saya nggak tahu nih. Mau diskusi aja sih. Kalau untuk gedung mungkin sama Bang Denny, Bang Lai. Kalau untuk gedung, tapi kalau untuk misalnya kayak workshop sama bengkel kan, workshop bahasa Inggrisnya, bengkel bahasa Indonesianya. Kayaknya satu ini tuh satu ruangan. Tapi kalau untuk layanan purna jual ini kan, gue belum paham nih maksudnya gimana nih layanan purna jualnya seperti apa. Kalau misalnya kalau misalnya alat dibeli kan alatnya berada di ruangan masing-masing, ruangan perawatan atau ruangan diagnostik. Nah, yang purna jualnya yang seperti apa? Nah, kalau di sisi gue nih ya, di luar dari orang rumah sakit ya, gue tuh melihat kadang gini Jim, gue kalau workshop itu adalah sebuah sarana untuk merekayasa sebuah pekerjaan. Misalkan ada pekerjaan kayak supply, CNC, pembentukan, ataupun yang sifatnya semua dari mekanikal, itu workshop. Kalau bengkel, itu ada tempat untuk reparasi dan peningkatan kemampuan performa alat yang diperbaiki ya. Terus kalau institusi atau tempat pelayanan elektromedik itu adalah
sudah mewakili workshop dan pernah jual. Nah, itu ada di dalam standar profesi kita sebagai elektromedik. Itu ngatur tuh. Ruang itu harus dekat dengan tempat parkir, harus punya tempat kamar mandi, harus ada area pemisahan antara kerja administrasi dan kerja penanganan teknis. Lalu ada standar mejanya itu ada tuh, saya pernah baca. Makanya gue bingung juga nih. Kalau memang Kalau yang Purna jual itu termasuk kalibrasi nggak, Lai? Nah, itu kan makanya gue diskusi, gue perlu info. Masalahnya, gue pernah ke tempat Makassar tuh, RSUD Makassar ya. Dia udah GCI. Hasanuddin, Unhas Hasanuddin. Itu mereka udah GCI. Nah, jadi mereka memang penempatan untuk istilahnya sudah di repair dengan dikalibrasi mereka pisahin. Jadi memang setiap lini itu mereka punya pos bengkel. Punya pos bengkel untuk landing ya. Jadi bukan hanya workshop doang. Jadi setiap titik mereka siapin. Gitu. Ya, makanya tadi gue nanya cara pertama di PON itu udah sertifikatnya apa aja, terus ngatur nggak? Karena gue jadi pengen buka yang di Unhas. Kalau di Unhas itu transito in sama transito out alat aja yang akan di repair sama yang setelah dan yang work in process tuh beda semua tuh lokasinya. Kalau tempat gue sih belum sampai sono. Pertama masuk itu alat ke ruang atau tempat pelayanan elektromedik. Di situ elektromedis itu men-screening. Di situ dia mendiagnosa. Dari situ nanti kalau memang ada sifatnya perbaikan seperti casing ataupun yang sifatnya dari perbesian itu masuk ke dalam workshop. Di situ ada pembentukan kan. Terus kalau memang ada yang perlu dikombinasi ataupun di lain-lain itu masuk ke bengkel reparasi. Misalkan hanya bolong, hanya dilas. Kalau yang kayak gitu mungkin lebih ke ini, lebih ke tergantung ketersediaan sarana, bahan dan sarana. Sama untuk tipe-tipenya juga. Balik ke tipenya, tipe rumah sakitnya A, B, C, D atau D. Masalah nggak semua rumah sakit memiliki lahan sebesar itu kan. Bahkan biasanya malah mereka gabung jadi satu, workshop di situ, bengkel di situ, alat habis dikalibrasi di situ. Mungkin yang bisa men-trigger untuk itu semua mungkin sebuah sertifikasi kali ya. Jadi sehingga nanti bisa standarisasinya ada gitu loh. Mungkin ya, ini gua hanya cuma ngerangkum aja sih dari diskusi tadi. Mungkin dan rata-rata kan rumah sakit yang udah GCI itu rata-rata rumah sakit Bang Den, kayaknya setahu aku di RS kalau misalnya udah GCI memang antara workshop dan administrasi dipisah Bang kalau yang GCI, tapi kalau yang belum GCI aku kurang tahu. Rata-rata yang belum dipisah itu yang belum GCI sama yang belum paripurna. Kalau udah paripurna kan bintang 5. Biasanya udah dipisah, nggak boleh digabung malah di peraturannya setahu aku pas akreditasi. Berarti kan kita si rumah sakit, mohon maaf yang belum sampai ke GCI kan perlu trigger nih. Trigger itu sebuah kepatuhan. Kepatuhan itu kan mungkin peningkatan sertifikasi kayak GCI mungkin ya, atau kayak CARS mungkin kali ya. Untuk yang kita biarin buat mengambil standarisasi workshop kayak apa sih? Prosesnya kayak apa? Sama paripurnanya Bang. Oh iya benar. Yaudah, saya terjawab sih. Makasih ya. Paling gini Bang, yang gue tangkap sih gini Bang. Yang paling gue tangkap gini Bang. Jadi kalau memang akreditasi itu memang membuat standarisasi setiap rumah sakit. Cuma memang balik lagi Bang, kemampuan rumah sakit itu pasti akan beda-beda. Baik pemanfaatan sumber daya manusianya, dananya, itu pasti kan berbeda-beda. Nah, sama seperti di sini juga, kita memang secara administrasi kita udah dipisah, bengkel workshop juga dipisah, beda ruangan gitu, udah dipartisip. Cuma memang kayak seperti yang dibilang ada in out-nya itu emang kita belum sampai seperti itu Bang. Jadi walaupun sama-sama sudah GCI, tapi ternyata kemampuan rumah sakit juga beda-beda. Dari direksinya sendiri juga ternyata tidak semuanya yang terstandar itu mereka mau memenuhi atau mau mengikuti juga sih, beda juga ternyata. Ya gitu Bang.
Oke, makasih semuanya, makasih masukannya Bang Ridwan, Bang Denny, makasih masukannya sebagai narasumber dari PT Indofarma. Palsu lah, palsu. Direktur. Kalau narasumber minta honor ntar ya, honor narsum. Oke, semuanya, saya rasa cukup ya untuk temuan kali ini ya. Ini udah cukup rekamannya. Terima kasih tadi Bang Triga, Bang Ical benar-benar men-trigger ya semangat untuk bagi yang di rumah sakit supaya punya standar yang lebih baik lah, standar kehidupan yang lebih baik. Oke. Nanti Bang Jimmy masukannya saya akan coba rubah itu presentasinya, saya sampaikan ke Pak Budi juga supaya mungkin jadi masukan juga ya bahwa kita ada masukan lah gitu. Oke, terima kasih atas Iya Bang kehadirannya Puji, semua. kayaknya yang bisa jawab kayaknya Pak Budi deh kenapa kayak gitu. Kita juga nggak tahu kan, mungkin Pak Budi punya alasan sendiri kenapa bikin yang presentasinya seperti itu, sementara di peraturannya nggak ada seperti itu kan. Ya, kalau saya lihat sih ini presentasi mahasiswa reguler kayaknya sih kalau saya lihat. Soalnya ini kan jelasin instalasi yang ada di rumah sakit. Sedangkan kalau kita tentunya udah kenal semua kan yang tadi disebutin kan. Di sini senyum aja kita. Oke ya, terima kasih ini udah waktunya mau buka puasa. Mungkin kita mau persiapan. Terima kasih semuanya. Saya matiin dulu rekamannya.